Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari Adam, ya, teman kita Adam di Jambi, ya. Adam di Jambi bertanya, "Dok, saya sudah 1 bulan ini dilakukan operasi untuk fistula ani, ya. Saat ini bengkak, ini bagaimana ya, Dok, ya?" Sebelum saya menjawab, silahkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya tulis di link tree Tanya Dokter Paran, ya. Nanti saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Baik, kembali kepada pertanyaan teman kita Adam di Jambi yang bertanya, "Dok, 1 bulan ini saya mengalami operasi fistula ani, ya, perianal fistel. Tetapi sekarang tiba-tiba bengkak. Ini bagaimana ya, Dok, ya?" Kita tahu yang namanya perianal fistel adalah suatu rentetan proses, ya, yang dimulai dari apa? Infeksi di dalam anus, yaitu di dalam kripte, ya, cekungan di batas antara kulit yang masuk ke anus dan selaput lendir, ya, di mana faktor risikonya adalah wasir dalam atau ambeien dalam. Mengapa? Karena ada kotoran yang terjebak di dalam cekungan itu atau kripte, ya, oleh karena adanya wasir dalam. Yang menyebabkan apa? Infeksi yang namanya, karena di kripte infeksinya ditambahi is gitu, ya. Jadi kripte jadi kriptitis, ya. Akhiran is itu menunjukkan infeksi, ya, secara awam, ya. Jadi kripte kriptitis. Parotis ini kelenjar liur di pipi namanya parotis, kalau infeksi atau meradang namanya parotitis, ya toh. Apendik atau usus buntu kalau dia meradang atau infeksi namanya apendisitis. Jadi akhiran is itu menunjukkan peradangan atau infeksi, ya. Jadi dari kriptitis tadi kemudian anus itu nyeri dan bengkak, ya. Sesudah bengkak membesar, ya, kadang memerlukan waktu sampai 2 minggu, ya, kalau bisul di anus itu, ya, cukup lama karena tidak ada matanya awal-awal itu, ya, seperti itu, membengkak, kemudian sampai pembengkakan itu sedemikian rupa yang menyebabkan kesakitan bagi penderitanya, maka penderitanya akan datang kepada dokter untuk dipecahkan bisulnya. Atau kalau yang bersangkutan itu bertahan dengan nyerinya, maka pembengkakan itu sudah semakin bengkak dan kulit menjadi tipis dan akan pecah sendiri. Awalnya kriptitis, kemudian bengkak keras namanya infiltrat, kemudian bengkaknya mulai lunak, terjadi bisul yang namanya abses. Jadi kriptitis, perianal infiltrat, perianal abses, kemudian pecah menjadi fistel, ada lubang yang sembuh, kemudian selalu lubangnya keluar cairan yang disebut perianal fistel. Inilah yang dialami oleh Adam di Jambi. Kemudian dilakukannya operasi. Pertanyaan saya, sebelum operasi memang kita harus tahu bahwa apakah fistula ini termasuk simple fistel atau fistula yang simple atau yang kompleks. Yang kompleks itu maksudnya asal muasalnya dari tempat yang jauh, bercabang-cabang, dan tidak diketahui ujungnya, ya, kalau tidak dilakukan MRI, ya, MRI. Jadi Adam nih karena bengkaknya kemudian dilakukan operasi. Saya tidak tahu operasi jenis fistelnya apakah simple atau kompleks, itu yang pertama. Kedua, operasinya fistulotomi, fistulektomi atau jenis yang lain, ya. Misalnya dipasang seten atau benang dan lain-lain, ya. Atau dilakukan laser atau operasi konvensional aja, operasi konvensional untuk fistel, ya. Tidak misalnya memakai laser dan sebagainya. Harusnya memang sebulan sudah mulai sembuh, ya, tetapi jaringan masih keras, ya. Nah, kalau bengkak kemudian seperti infeksi seperti dulu lagi, awas, hati-hati, kemungkinan fistelnya akan muncul lagi, ya. Tetapi kalau hanya bengkak biasa keras tetapi tidak nyeri, bengkaknya tidak bertambah, ditunggu saja.
biasanya jaringan akan kembali normal, walaupun normalnya tidak 100% ya. Semua akan kembali hanya 80% elastisitasnya, atau jaringan lunaknya akan sembuh, tidak kembali seperti 100% sebelum dioperasi ya, sebelum kena penyakit ya. Itu memakan waktu rata-rata 3 bulan ya Adam ya. Kalau masih sebulan masih rasa bengkak, itu masih rasa keras, itu tidak apa-apa ya Adam, itu normal ya. Kalau bengkak nyeri ya minum obat nyeri atau direndam air hangat juga boleh ya. Terus apakah ini terbuka atau tertutup? Biasa saya kalau simple fistule saya tidak menjahitnya, jadi lukanya dibiarkan terbuka dan nanti akan menutup sendiri ya. Ada untung ruginya ya, mau terbuka mau dijahit ya, asal kita bisa pasti salurannya bisa terangkat habis ya, ditutup dijahit boleh. Tetapi kalau kita tidak pasti, lebih baik terbuka. Dan itu kalau fistulnya simple. Kalau kompleks apapun yang dikerjakan biasanya akan muncul lagi. Kalau kita terlampau radikal mengerjakan dan tidak tahu asalnya, justru akan berkomplikasi ya. Kira-kira itu Adam dari Jambi. Kalau ini masih sebulan ya masih wajar ya, masih keras gitu ya. Nanti kalau sudah 3 bulan ya harapannya jaringan lunaknya yang dioperasi dan di sekitarnya akan mulai membaik ya. Tetapi kalau kemudian terjadi bengkak dan kemudian terjadi bisul lagi, awas, hati-hati, kemungkinan fistulnya muncul lagi. Saya ingatkan teman-teman yang ingin bertanya, tulis di link tree Tanya Dokter Paran. Saya akan menjawabnya dan mengupload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan ke depan saya akan membuat satu forum interaksi ya, teman-teman dengan saya di forum Insight with Dokter Paran ya. Nanti ada serial yang rutin saya ajukan untuk kita seperti diskusi, tanya jawab, seperti kalau teman-teman datang ke praktek dokter ya, bisa langsung bicara sama saya. Nanti saya akan adakan rutin, judulnya adalah atau acaranya adalah Insight with Dr. Paran Bagionoto ya. Insight with Dr. Paran Bagionoto. Ditunggu ya, nanti akan saya umumkan ya, supaya kita bisa berinteraksi, tidak hanya menulis pertanyaan tetapi kita bisa bicara bersama-sama. Kira-kira itu teman-teman, sampai ketemu nanti ya.